Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang mau datang ibadah secara onsite, diwajibkan dulu nih untuk seat booking terlebih dahulu melalui NDC Apps. Dan ibadah online juga dapat diakses melalui YouTube channel NDC Youth. Untuk jadwal ibadah NDC Youth minggu depan, NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower lantai 8. Dan ibadah NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui scan QR yang ada di layar ini. Pembayaran dapat melalui mobile banking, OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Sekian untuk news minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Aku percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Dan dimanapun kalian berada, kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satukan hati, kita mau bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang boleh Kau curahkan di atas setiap kami ya Tuhan pada hari ini Bapa. Sebentar kami ingin menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Dengan segenap hati, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami masih bisa ibadah Tuhan secara online. Kiranya Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan sharing Bapak. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan berkatilah untuk kami juga yang mendengarkan Tuhan sharing hari ini. Biarlah Engkau berikan kami hati Tuhan yang mau belajar Tuhan lebih dan lebih lagi Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya, amin. Oke, halo semua, apa kabarnya? Aku happy banget bisa sharing di sini secara online untuk kalian semua. Gak kerasa banget ternyata udah masuk bulan Agustus ya. Kalau aku secara pribadi, masuk bulan Agustus itu aku selalu ingatnya 17 Agustus itu kemerdekaan Indonesia, dan yang paling aku highlight adalah lomba-lombanya. Pasti kayak kalian pasti juga ingat gitu, lomba-lomba yang asik banget di 17 Agustus, kayak makan kerupuk, masukin pulpen ke botol, ambil koin dari semangka yang udah berlumuran coklat. Itu kocak asli sih, itu asli banget, seru banget. Dan pasti kalian banyak banget lomba-lomba yang menurut kalian lebih asik daripada yang tadi aku bilangin. Tapi membahas tentang 17 Agustus, kalian juga pasti tahu ya, kalau Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya itu butuh usaha yang sangat besar, butuh waktu yang sangat lama untuk menjadi Indonesia yang merdeka. Di balik kemerdekaan Indonesia ini juga banyak pahlawan yang berjuang dan banyak pertumpahan darah yang terjadi di saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Membahas kemerdekaan juga, ternyata kita sendiri sebagai anak Tuhan, kita itu udah dimerdekakan oleh Tuhan sendiri dari maut. Di saat Tuhan Yesus datang ke dunia, di saat Tuhan Yesus menjalani 100% sebagai manusia, itu Tuhan Yesus adalah proses yang sangat panjang untuk menebus kita dan memerdekakan kita dari maut. Dan setiap perjalanan itu pun gak mudah gitu untuk menebus kita dan membebaskan kita dari maut. Tapi mungkin sekarang ini kita juga banyak yang sedang berjuang untuk memerdekakan diri kita sendiri. Merdeka dari apa? Merdeka dari dosa, merdeka dari kecanduan ngerokok atau narkoba, atau bisa juga merdeka dalam masalah keluarga. Dan mungkin banyak dari kalian yang ingin merdeka dari suatu hal yang saat ini mungkin membelenggu kalian. Dari cerita perjuangan 17 Agustus, kemerdekaan, dan dari cerita Tuhan Yesus memerdekakan kita, kalian bisa lihat juga bahwa usaha yang dikeluarkan itu sangatlah besar. Begitu juga dengan kita, untuk memperjuangkan kemerdekaan kita, itu butuh usaha yang sangat besar. Tapi terkadang, mungkin beberapa dari kita juga maunya tuh nyerah aja. Capek lah berjuang terus, prosesnya sangat panjang. Mungkin dari beberapa dari kita ya mau nyerah aja lah, mau udahan aja gitu. Cuma hari ini aku berdiri di sini mau memberikan kalian semangat untuk kita semua yang sedang berjuang dalam memerdekakan hal-hal di hidup kita. Nah, aku bakal bagiin 3 alasan kenapa sih kita tuh mesti semangat untuk menjalani kemerdekaan hidup kita. Poin yang pertama, itu kita harus sadari betapa besar dan pentingnya panggilan kita. Nah, di sini aku mau ambil kisah dari Jenderal Sudirman yang berjuang untuk kemerdekaan kita. Ketika Indonesia baru aja merdeka, ternyata Belanda itu ingkar janji. Dan tiba-tiba Belanda itu menyerang Indonesia dengan bom, yang pastinya di mana suara bom itu sangat besar dan ya nggak kecil lah ya suaranya. Dan di situ suara bomnya membuat Jenderal Panglima Besar Sudirman yang dirawat di rumah sakit Panti Rapih itu kaget. Karena Jenderal Sudirman itu baru aja kehilangan 1 paru-parunya di meja operasi dan pastinya itu sangat sakit gitu. Bekasnya operasinya aja itu bahkan menyiksa banget. Nah, di sini
Jenderal Sudirman ditemani oleh anak buahnya. Langsung Jenderal Sudirman nanya ke anak buahnya, itu suara apa? Tapi anak buahnya yang baik banget, dia itu berkata, itu hanya anak-anak yang sedang latihan perang. Wow, itu untuk menenangkan Jenderal Sudirman yang baru operasi, makanya anak buahnya berkata seperti itu. Tapi instingnya Jenderal Sudirman sebagai ahli taktik perang berkata, ada yang gak beres. Sadar bahwa negara dalam keadaan genting, Jenderal Sudirman langsung menemui Presiden Soekarno di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Di hadapan Presiden, Jenderal Sudirman meminta izin memulai gerilya untuk menghancurkan mental Belanda. Kala itu Presiden Soekarno melarang. Iyalah ya, orang baru operasi Jenderal Sudirman langsung mau perang lagi. Tapi Presiden ini berkata, Kang Mas sedang sakit, lebih baik tinggal di kota. Lalu, Jenderal Sudirman menyahut dengan sebuah kata-kata yang menakjubkan, yang buat aku sendiri pun ini keren banget dan aku sampai merinding baca ini. Dia berkata seperti ini, yang sakit Sudirman, Panglima Besar tidak pernah sakit. Wow, pas aku baca ini kayak gila, Jenderal Sudirman itu adalah orang-orang yang tahu posisinya itu sebagai peran yang penting di kemerdekaan Indonesia, makanya Jenderal Sudirman bisa berkata seperti ini. Jawaban Jenderal Sudirman itu diingat dan dituliskan pada mural yang berlatar belakang bendera merah putih di Museum Pusat TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama. Karena jawaban Jenderal Sudirman ini benar-benar menyentuh dan benar-benar berani banget, makanya sampai diingat supaya setiap rakyat Indonesia pun ingat gitu, Jenderal Sudirman adalah pejuang yang luar biasa. Dari cerita Jenderal Sudirman di atas pun kita bisa tahu ya, yang memberikan kita semangat itu kadang adalah di saat kita sadar betapa pentingnya peran kita saat itu. Sebagai contoh untuk kalian mungkin anak-anak yang masih sekolah atau kuliah gitu. Mungkin kalian saat ini sedang malas belajar, tapi di saat kalian ingat betapa happy-nya, betapa senengnya orang tua kalian di saat kalian bisa mencapai suatu prestasi, itu bisa loh membuat kalian semangat lagi untuk belajar. Kalau ada seorang pelayan di antara kita yang sedang malas pelayanan, coba deh kalian ingat betapa banyaknya orang yang membutuhkan kalian saat ini dan betapa banyaknya orang yang diberkati oleh pelayanan kalian. Dan di situ kalian bisa kembali lagi untuk semangat. Yang terpenting adalah kalian itu ingat kalian itu siapa, tujuan hidup kalian apa, dan apa panggilan kalian di hidup ini. Dan aku juga berharap kalian terus semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan kalian. Di Galatia 5 ayat 1 berkata seperti ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Tuhan Yesus pun udah ingetin kita sendiri bahwa Dia udah memerdekakan kita dari maut. That's why kita harus menjadi orang-orang yang merdeka dari segala belenggu dosa yang ada di hidup kita saat ini. Dan aku mau menutup poin pertama dengan sebuah quotes yang berkata seperti ini. Never give up on yourself. Once you do, there is nobody left. So, jangan menyerah dalam segala usaha apapun, pergumulan kalian apapun itu, terus berjuang, karena diri kalian sendiri bisa menyemangati diri kalian. Oke, kita langsung masuk ke poin kedua, yaitu carilah sumber kekuatan yang sejati. Aku punya 2 ayat yang menurut aku ini bagus banget dan sangat strong banget untuk kita cari kekuatan yang sejati. Itu yang pertama ada di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat yang kedua ada di Yesaya 40 ayat 31. Berkata seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di kedua ayat ini benar-benar banget diingetin ke kita supaya kita mencari Tuhan apapun yang kita alami saat ini, pergumulan seberat apapun yang ada di hidup kita saat ini, yuk kita datang kepada Tuhan. Karena kalau kita pikirin lagi, Tuhan Yesus pun udah kasih contoh ke kita terlebih dahulu. Waktu Yesus ada di Taman Getsemani, di mana malamnya itu Tuhan berdoa kepada Bapaknya, dan dia berkata seperti ini, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Di saat itu mungkin kita bisa bilang ya,
posisi itu adalah titik terendahnya Tuhan Yesus, karena dia benar-benar dalam keadaan takut, benar-benar dalam kelemahannya, dan dia sedang berjuang untuk memerdekakan umat manusia dari maut. Dan di situ Tuhan Yesus pun datang kepada Bapaknya dan berdoa. Dan sampai akhirnya Tuhan Yesus pun berhasil loh untuk menebus semua dosa kita dan memerdekakan kita dari maut. Karena Tuhan Yesus sendiri datang kepada Bapaknya dan minta kekuatan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Sama seperti kita. Apapun masalah kita, sesulit apapun pergumulan kita, lebih baik kita datang kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber kekuatan yang sejati yang selalu memberikan kita kekuatan. Apapun, seberat apapun itu, pasti kita bisa lewatin itu bersama dengan Tuhan. Kita lanjut, yang poin ketiga adalah ingat hasil akhir yang menanti kita. Di Roma 8 ayat 18 berkata seperti ini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mungkin salah satu motivasi terbaik untuk mencapai sesuatu adalah hasil akhirnya. Hasil akhir yang bisa kita bilang dengan reward. Mungkin kalian ada yang mau incar prestasi di sekolahnya atau di kuliahnya dengan nilai yang terbaik. Kalau bisa 100 semua raportnya, mungkin bisa 100 gitu. Itu adalah reward hasil akhir yang akan kita capai. Untuk kalian mungkin para anak-anak yang masih sekolah dan kuliah. Untuk kalian yang masih bekerja juga, mungkin kalian akan mikirin hasilnya apa sih yang akan gue capai gitu untuk di pekerjaan ini. Mungkin promosi-promosi yang kalian incar atau bisa memberkati banyak orang, itu adalah hasil akhir yang akan kalian capai. Dan biarlah hasil akhir itu yang membuat kita semangat untuk mencapai tujuan kita. Di sini ada cerita seorang mantan pecandu narkoba bernama Ginny Burton. Dia mengaku berhasil lepas dari belenggunya terhadap narkoba yang dimana dia itu udah kecanduan 12 tahun. Selama 12 tahun itu dia nggak bisa kuliah karena emang fokusnya cuma di narkoba sampai dia benar-benar kecanduan. Tapi akhirnya Ginny Burton ini bisa berhenti dari kecanduan narkobanya loh. Yang 12 tahun yang lama banget, untuk lepas dari narkoba aja kayaknya sulit banget gitu. Tapi dia bisa. Karena apa? Karena dia ingin dirinya berfoto dengan pakai toga dan dia lulus sarjana. Dengan motivasi itu, Ginny Burton tuh berhasil lulus sebagai sarjana di tahun 2020. Sebagai motivasi yang tujuan akhirnya Ginny Burton tahu dia mau untuk foto dengan toga, itu berhasil mengalahkan kecanduan narkobanya selama 12 tahun. Dan aku yakin juga kita pun bisa untuk mencapai suatu hal yang kita tuju dengan motivasi yang benar, dengan motivasi yang baik. Dan mungkin untuk kalian juga semua para pelayan yang mungkin melayani di gereja, mungkin kalian bingung gitu, apa sih motivasi kalian gitu untuk pelayanan? Tapi biarlah motivasi yang benar itu ada di hidup kalian untuk memberkati banyak orang, untuk menjadi alatnya Tuhan. Biarlah itu hasil akhirnya yang akan kita terima bersama dengan Tuhan. Karena bisa dibilang tujuan akhir hidup kita adalah kemuliaan bersama dengan Tuhan. Mahkota kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. That's why aku cuma bilang, kita harus tetap semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Apapun yang kita pergumulkan saat ini, mungkin kalian ada yang mau lepas dari segala kecanduan kalian, mungkin kalian mau lepas dari segala dosa kalian. Mungkin susah prosesnya, mungkin sulit juga untuk dilalui. Tapi aku percaya gitu, di saat kalian datang kepada Tuhan, di saat kalian berdoa minta kekuatan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan itu. Dan aku yakin kalian akan menerima kemuliaan itu bersama dengan Tuhan, dan Tuhan pun akan memberikan mahkota kehidupan yang kekal kepada kalian semua. Sharing aku cukup sampai di sini. Aku berharap sharing aku hari ini bisa memberkati kalian semua yang nonton hari ini. Dan tetap semangat karena kita berjuang sama-sama saat ini untuk mencapai tujuan akhir kita. Dan kalian gak sendiri. Oke, yuk kita tutup dalam doa ya. Bapak terima kasih kalau hari ini kita masih bisa dengar sharing, Tuhan masih bisa belajar untuk tentang kemerdekaan hidup kita Bapak. Biarlah ajarkan kami untuk menjadi orang yang mau merdeka dari segala belenggu dosa, mau merdeka dari segala jenis kecanduan Bapak. Karena kami percaya Tuhan, kami ingin mencapai tujuan hidup Tuhan, tujuan akhir hidup kita bersama dengan Engkau Tuhan. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepada kita dari Engkau dan mahkota kehidupan yang Engkau berikan kepada kita juga Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberikan
kami kekuatan untuk berjuang apapun pergumulan kami, seberat apapun usaha kami Tuhan, tapi kami percaya kami bisa melewati ini bersama dengan Engkau. Dan sebentar kami ingin selesai sharing hari ini. Berkati apapun aktivitas kami setelah ini, biarlah Engkau juga tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Oke, thank you guys for today. Semoga sharing ini memberkati kalian semua ya. Bye-bye, happy weekend.